Oke teman-teman, mari kita lanjut ke part 2 ya. Di part 2 ini sudah ada soal yang kami sediakan. Kita langsung saja. Apabila panjang sisi sebuah persegi dinaikkan sebesar 50%, maka luas persegi adalah, nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini tuh teman-teman, kita itu bisa langsung berandai-andai ya. Sama kita harus tahu untuk mencari luas persegi itu rumusnya gimana. Nah, luas persegi itu L sama dengan sisi kali sisi. Jadi kita asumsikan eh, besar sisi pertamanya itu 2 ya. Jadi L sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang kita naikkan 50%. 2 naik jadi 3 ya. Kalau 3 jadi 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Nah, kalian udah dapat nih. Kita tinggal nyari total persennya aja. Dari rumus persen itu kayak A persen per 100 kali nilai awal 4 sama dengan 9 gini. Sehingga A4 per 100 sama dengan 9. A4 sama dengan 900. A sama dengan 900 per 4 sama dengan 225. Jadi luasnya itu yang tadinya 4 jadi yang tadinya 100%, yang tadinya 100% ya, naik jadi 225% gitu. Sehingga selisihnya itu 1,25%. 1,25 ya. 125%. Kenapa 125? Karena dia dikurangi. Sehingga anonim itu 125% dari luas semula. Ini jawabannya di sini B ya teman-teman ya. Agak rumit ya. Nanti kalau ada cara yang lebih gampang tinggal di komen di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah jajar genjang memiliki luas 112 cm. Diketahui panjang alasnya 6 cm dan panjang tingginya diketahui panjang alasnya 6 cm lebih panjang dari panjang alasnya adalah, nah ini kan jajar genjang ya. Jajar genjang itu seperti ini jajar genjang. Luas jajar genjang itu kurang lebih sama kayak ini sebenarnya. Ini itu sebenarnya kayak sama aja sama persegi panjang itu alas panjang kali lebar, tapi kalau di sini namanya alas kali tinggi. Nah, diketahui panjang alasnya A sama dengan T tambah 6 ya kan, T sama dengan T ya. Nah, ini kita sudah tahu luasnya itu 112, sehingga A kali T ini kan luas sama dengan luasnya 112. T tambah 6 kali T sama dengan 112. T kuadrat ditambah 6T sama dengan 12. Atau fungsi kuadratnya T kuadrat ditambah 6T dikurang 12 kurang 112 sama dengan 0. Ini fungsi kuadrat ya. Untuk menyelesaikan fungsi kuadrat itu bakal ada lebih dari satu nilai, lebih dari satu nilai T ya. Cara penyelesaiannya itu berapa ditambah berapa itu hasilnya positif 6, dan berapa dikali berapa itu hasilnya min 12. Nah, di sini 112 itu bisa perkalian 8
8 kali 14 ya teman-teman ya, sehingga penjumlahannya 8 minus 8 dikali minus 8 ditambah 14 sama minus 8 dikali 14. Nah, sehingga T itu ada dua nilainya, T sama dengan minus 8, T sama dengan 14. Di jawaban udah ada ya, ini jawaban A itu 14, sehingga ini kalau mungkin jawaban. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini jajar genjang lagi. Terdapat jajar genjang yang memiliki keliling 76 cm. Panjang alasnya adalah X tambah 6 cm dan panjang sisi miringnya adalah X cm. Panjang alas dan sisi miringnya berurutan adalah, jadi jajar genjang itu kayak gini ya bentuknya ya. Panjang alasnya itu X tambah 6, panjang sisi miringnya itu X, sehingga rumus keliling berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, sehingga K sama dengan 2 kali X tambah 6 dengan sama dengan 2 kali 2X tambah 6 sama dengan 4X tambah 6X 76. Langsung aja ya tadi kan, kita cari dulu di X nya ya. Ini bukan 6X ya teman-teman ya, ini 12 76, sehingga 76 kurang 12 sama dengan 4X. 64 sama dengan 4X, X sama dengan 64 per 4 ya teman-teman, sama dengan 16. Oke, X sudah ketahuan, X sama dengan 16. Sekarang kita cari panjang alasnya. Panjang alasnya itu dengan X tambah 6, A sama dengan 16 tambah 6 sama dengan 22. Sisi miringnya itu berarti ini jadinya kayak gini ya, ini 16, ini 22, sehingga panjang alas dan sisi miringnya adalah 22 cm dan 16. Ini jawabannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah, jadi kita subscribe belah ketupat itu kayak gini tuh. Ini gambar belah ketupat ya, kayak layang-layang dia punya diagonal seperti ini. Ini diagonalnya ada dua, udah sebutin 10 dan 24. Sebut aja yang panjang 24, ini 10 ya. Sehingga titik tengah-tengah ini kita ambil aja titik tengahnya. Kalau kita ambil titik tengahnya ini jadi segitiga siku-siku ya. Ini tuh sebut aja S, sehingga rumus keliling sama dengan 4 kali S. Nah, untuk cari S sama dengan berapa, karena di sini Pitagoras, sehingga S kuadrat sama dengan 1/2 D1 kuadrat tambah 1/2 D2 kuadrat sama dengan 1/2 kali 10 tambah kuadrat 1/2 D2 kuadrat 1/2 24 kuadrat sama dengan 1/2, ini 1/2 nya gini ya,
1/2 24 kuadrat sama dengan ini, biar lebih jelas itu yang kita tambahin kurung di sini. Nah, kita mau ngitung nilainya cuman ini doang ya. Ini hasilnya itu 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya, sehingga sama dengan 25 tambah 144 sama dengan 169. S kuadrat itu sama dengan 169, sehingga S sama dengan akar 169. 169 itu 13 ya teman, kemudian 13. S sama dengan 13. Nah, K sama dengan 4 kali S sama dengan 4 kali 13 sama dengan dari 13 2 1 4 52. Jadi ini jawabannya teman-teman ya, C. Nah, jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebuah belah ketupat sebelah belah ketupat lagi ya memiliki panjang diagonal pendek 20 cm dan diagonal panjang 48 cm. Maka luasnya adalah, oke, kita rumus dari luas belah ketupat itu, atau rumus belah ketupat atau layang-layang itu adalah L sama dengan 1/2 A kali 1/2 D1 kali D2 sama dengan 1/2 kali 20 kali 48 sama dengan 10 kali 48 sama dengan 480 ya. Ingat ya, rumus luas belah ketupat 1/2 D1 kali D2. Oke, ini jawabannya A. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut. Modus dari data 5,9,8,7,6,6 adalah, jadi teman-teman, modus adalah data frekuensi terbanyak ya, sehingga dari data ini yang frekuensinya terbanyak itu 6 ya teman-teman, karena di sini ada 3 dia, jadi jawabannya itu 6. Ini tuh soal statistika dasar ya teman-teman, tinggal dicari tahu aja soal modus, median seperti itu. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini soal terakhir ya teman-teman. Sebuah layang-layang memiliki luas 180 cm. Berarti layang-layang lagi ya. Ingat, rumus layang-layang sama dengan 1/2 D1 kali D2. Sehingga luasnya L sama dengan 180. Dan panjang salah satu diagonalnya D1. Jadi D1 sama dengan 36. Panjang diagonal yang lain adalah D2 sama dengan berapa? Nah, L sama dengan 1/2 1 kali D2. 180 sama dengan 1/2 kali 36 kali D2. 180 sama dengan 18 kali D2, sehingga
D2 sama dengan 180 per 16 sama dengan 10 ya teman-teman ya. Ini udah dapat jawabannya 10. Oke teman-teman, kita ketemu di latihan selanjutnya. Ciao.